Bab 146, mengambil tempat pertama di kelas. Beberapa hari yang lalu, penjaga rumah Tian Xuan kami dikirim untuk membeli beberapa perbekalan, dan dalam perjalanan, mereka bertemu dengan penjaga dari rumah Perdana Menteri, dan mereka mengklaim hal-hal yang diinginkan penjaga kami telah dipesan oleh mereka sejak lama. Fei Hao menjawab. Kemudian, pertengkaran pun terjadi. Salah satu penjaga Perdana Menteri tiba-tiba menyerang, melukai salah satu penjaga mansion kami, dan dengan demikian, perkelahian pun terjadi. Wang Xiaolong mengangguk. Istana Perdana Menteri. Lewati perintah ini, jika mereka bertemu dengan penjaga Istana Perdana Menteri manapun, tidak perlu sopan, menghancurkan wajah mereka atau melumpuhkan mereka tidak masalah selama mereka tidak mati. Suara dingin Wang Xiaolong terdengar tajam. Ya penguasa. Fei Hao dengan mudah mengakui perintah itu. Ada berita tentang Dewa Templar? Entah dari mana, Wang Xiaolong tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Suaranya terdengar serius ketika dia mengajukan pertanyaan. Setahun yang lalu, Wang Xiaolong menugaskan Fei Hao untuk mencari tahu tentang apa yang disebut Dewa Templar. Fei Hao menggelengkan kepalanya, tidak ada berita. Dalam sekitar 12 bulan terakhir, dia telah menghabiskan semua koneksi yang dia miliki, bahkan menginstruksikan Fei Mansion Kerajaan Yue untuk mencari petunjuk tentang Dewa Templar, namun itu semua sia-sia. Seolah-olah Dewa Templar ini tidak ada. Sejujurnya, ketika dia mencoba mencari tahu tentang Dewa Templar ini, tampaknya ada kolaborasi diam-diam yang tidak terlihat untuk mengecualikannya dan mencegahnya menemukan lebih banyak informasi. Fei Hao menjelaskan perasaan tidak wajar ini kepada Wang Xiaolong. Mendengarkan uraian Fei Hao, Wang Xiaolong mulai berpikir termenung. Seolah-olah itu tidak ada. Tampaknya Dewa Templar ini lebih kuat dan misterius daripada yang dia pikirkan sebelumnya. Aku bertanya-tanya bagaimana keadaan gadis Lilu itu sekarang. Wang Xiaolong berpikir sendiri. Tahun lalu ketika Lilu pergi, keceriaan meriah di Istana Tian Xuan sangat berkurang, dan sekarang, sekali lagi, akhir tahun telah tiba. Sekitar 1 bulan lagi, itu akan menjadi tahun baru lagi. Namun, roh bela diri kedua Lilu telah terbangun sebelum dia pergi, roh bela diri pedang kembar terang dan gelap, satu positif dan satu negatif, keseimbangan yin dan yang. Kecepatan kultivasinya pasti menakutkan, dan dalam waktu 1 tahun, dia mungkin maju ke Orde ke-8. Mengumpulkan pikirannya, Wang Xiaolong melanjutkan diskusinya dengan Fei Hao, menanyakan tentang perdagangan 9 tripod dan masalah Istana Tian Xuan. 9 Tripod Commerce mulai berkembang, membuka cabang di kerajaan tetangga dengan transaksi sebanyak 100.000 setiap hari. Sejak insiden terakhir dengan Clear Cloud Pavilion menyebabkan masalah di Big Down County, Wang Xiaolong memberitahu Fei Hao untuk mempekerjakan prajurit Orde ke-8, Orde ke-9, dan Orde ke-10 untuk meningkatkan keamanan cabang perdagangan 9 tripod. Lagi pula, apa yang tidak kurang dari 9 Tripod Commerce adalah uang. Meskipun sulit untuk memikat prajurit Orde ke-10 untuk bergabung dengan mereka, prajurit Orde ke-8 dan ke-9 tidak menjadi masalah. Setelah dia selesai mendengarkan laporan Fei Hao mengenai masalah ini, Wang Xiaolong bertanya kepada Fei Hao tentang kemajuannya dalam kultivasi. Fei Hao telah mencapai tingkat ke-6 seni guntur cair yang diberikan Wang Xiaolong kepadanya, dan Fei Hao saat ini berada di puncak Orde pertama Xiantian. Tapi, menerobos ke Xiantian Second Order masih beberapa tahun lagi. Semangat bela diri Fei Hao dibatasi oleh bakat bawaannya sebagai roh kelas 10. Dengan batasan ini, bahkan jika Fei Hao menelan mutiara naga api yang disediakan Wang Xiaolong setiap hari, maju ke Orde kedua Xiantian masih membutuhkan beberapa tahun. Beberapa saat kemudian Fei Hao mundur dari ruangan. Sebelum Fei Hao melangkah keluar, Wang Xiaolong menarik 30 mutiara naga api dan memberikannya kepadanya. Sebenarnya, tanpa Fei Hao, tidak mungkin perdagangan 9 tripod berkembang begitu cepat selama 7 tahun terakhir ini. Meskipun Fei Hao hanya mengikuti ide dan metode implementasi Wang Xiaolong, tanpa kehadiran Fei Hao dan keterampilan manajemennya, perdagangan 9 tripod mungkin tidak dapat mencapai setengah dari kesuksesan yang dimilikinya saat ini. Setelah Fei Hao pergi, Wang Xiaolong menuju ke halaman orang tuanya.
Ketika dia tiba, Wang Peng dan Suyan sedang berlatih keterampilan bertarung bersama di halaman mereka. Dengan bantuan Wang Xiaolong, budidaya Wang Peng dan Suyan telah meningkat secara signifikan. Wang Peng sudah menembus ke puncak orde ke-8 awal sedangkan Suyan maju ke puncak orde ke-7 akhir. Melihat Wang Xiaolong berjalan ke halaman, keduanya tersenyum lebar dan menghentikan apapun yang mereka lakukan. Suyan bahkan datang dan memegang tangan Wang Xiaolong, menariknya ke kursi taman. Menonton Wang Peng dan Suyan, Wang Xiaolong merasakan kehangatan di hatinya. 2 jam kemudian, Wang Xiaolong meninggalkan halaman orang tuanya, memprakarsai cincin pengikat dewa, dan memasuki medan perang kuno untuk berlatih. Meskipun dia telah menembus ke puncak orde ke-10, Wang Xiaolong bertujuan untuk melangkah ke ranah Xiantian sebelum menuju ke Kekaisaran Duanren untuk bergabung dengan pertempuran kota Kekaisaran. Menurutnya, semakin baik hasil yang diraihnya, semakin banyak perhatian yang akan diterimanya, terutama dalam hal sumber daya kultivasi. Begitu dia mendaftar ke Institut Duanren, itu akan menciptakan lingkungan kultivasi yang lebih menguntungkan bagi Wang Xiaolong. Meskipun dia dikatakan sebagai Asuras Gate Sovereign, faktanya tetap bahwa dia sebenarnya tidak memiliki posisi itu secara resmi, jadi tidak ada cara baginya untuk mendapatkan sumber daya kultivasi dari sana. 1 bulan lagi berlalu. Rutinitas Wang Xiaolong adalah berlatih Asura Tactic dan Body Metamorphoses Scripture di medan perang kuno. Perasaan memasuki tahap 10 dari kitab suci metamorfosis tubuh semakin kuat. Selain 2 hal itu, Wang Xiaolong menghabiskan sebagian besar waktu ekstranya untuk Asura Sword Skill dan Guard Binding Palm. Upaya Wang Xiaolong dalam berlatih cakar iblis Asura jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Ini karena persyaratan pelatihan yang ketat untuk menyerap ki jiwa darah. Waktu mengalir, dan akhir tahun semakin dekat saat 1 bulan lagi berlalu. Pertempuran Ki Wang Xiaolong semakin dekat dengan level Xiantian. Mencapai puncak orde ke-10, otot dan daging Wang Xiaolong kencang dan tendonnya lebih fleksibel dan bersemangat, mengandung kekuatan eksplosif yang ganas. Lapisan luar kulitnya sangat keras, dan menurut perkiraannya, jika jiwanya berubah dengan naga hitam, bahkan jika ahli orde ke-10 puncak menikamnya dengan pedang tajam, dia tidak akan menerima luka apapun. Paling-paling, itu akan meninggalkan garis putih samar di permukaan tanpa menembus kulitnya. Besok adalah kompetisi akademi. Wang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, Wang Xiaolong tidak hanya ingin mendapatkan tempat pertama untuk kompetisi tahun ketiga, dia juga ingin merebut tempat nomor 1 akademi secara keseluruhan. Memperkuat tekadnya, Wang Xiaolong keluar dari medan perang kuno. Berjalan ke aula utama, Wang Xiaolong melihat kedua orang tuanya, Wang Peng dan Suyan, serta adik-adiknya, Wang Min dan Wang Xiaohai. Mereka semua berbicara dengan gembira tentang sesuatu. Apa acara bahagia itu? Wang Xiaolong berkata dengan senyum di wajahnya saat dia masuk. Melihat itu adalah Wang Xiaolong, semua orang di aula utama merasa senang. Xiaolong, senang kamu keluar dari latihan tertutup. Miner baru saja mengatakan dia mengundang Guai itu untuk makan dalam beberapa hari ke depan. Suyan menjelaskan masalah itu sambil berseri-seri, jelas dia sedang dalam suasana hati yang baik. Oh, begitu? Wang Xiaolong menoleh ke arah adik perempuannya, Wang Min. Wang Min mengangguk dengan malu-malu sebagai penegasan. Apakah Guo Xuan tahu kalian berdua akur? Wang Xiaolong bertanya. Wang Min menggulungkan kepalanya, berkata, Guo Tai mengatakan dia akan membicarakannya dengan ayahnya dalam beberapa hari ke depan. Suyan menambahkan, meskipun keluarga Guo adalah keluarga yang kuat dari Kekaisaran Duanren, keluarga Wang kita saat ini tidak lemah. Penambang kami pasti cocok dengan Guo Tai. Ketika Guo Xuan mengetahui hal ini, dia pasti tidak akan keberatan. Wang Xiaolong mengangguk saat dia duduk di aula utama. Kemudian, perhatiannya beralih ke adik laki-lakinya, Wang Xiaohai. Wang Xiaohai mungkin 2 tahun lebih muda dari Wang Min, tetapi bakat bela dirinya lebih tinggi dari Wang Min. Setelah tahun baru, dia akan berusia 14 tahun, namun dia sudah menjadi pejuang orde ke-6. Malam tiba. Cahaya bulan yang kabur menyinari. Malam ini, Wang Xiaolong tidak berlatih. Dia berdiri di halaman,
mengenang orang-orang tertentu dan hal-hal tertentu. Dalam waktu 1 bulan, setelah tahun baru dia akan berusia 17 tahun. 17, artinya dia telah berada di dunia martial spirit selama 17 tahun. Apakah ada kemungkinan saya bisa kembali ke bumi? Sebuah pikiran melintas di benak Wong Xiaolong. Malam berangsur-angsur semakin dalam saat Wong Xiaolong tinggal di halaman dalam posisi meditasi sambil menyesuaikan pernapasan dan suasana hatinya. Saat fajar menyingsing, Wong Xiaolong menarik diri dari meditasinya dan berdiri. Berjalan keluar dari halamannya sendiri, dia berjalan ke arah aula utama sehingga dia bisa menuju akademi bersama saudara-saudaranya. Ketika mereka sampai di Cosmic Star Academy, mereka bertemu dengan Lukai. Menyadari Wong Xiaolong, kegembiraan tampak mekar di wajah Lukai saat dia berjalan dan memberi Wong Xiaolong pukulan ramah di bahunya. Bro, aku baru saja mendengar kamu dipromosikan ke kelas 3, jangan bilang kamu berencana merebut tempat pertama di kelas. Bab 147, tanpa belas kasihan. Peringkat pertama di kelas? Wong Xiaolong melongo sesaat sebelum tersenyum ramah pada Lukai. Benar, kali ini aku juga ingin mengambil tempat nomor 1 di kelas. Tapi sekali lagi, ada kata-kata tersembunyi dalam maknanya yang tidak diucapkan Wong Xiaolong dengan keras. Tidak hanya dia menginginkan tempat pertama di kelas, dia juga ingin memenangkan tempat nomor 1 tahun ketiga, dan tempat pertama akademi secara keseluruhan. Namun, Lukai mengungkapkan senyum masa mendengar jawabannya, tentu. Teruslah menjadi legenda nomor 1 yang tak terkalahkan sejak tahun pertama Wong Xiaolong mendaftar di Cosmic Star Academy, dia telah memenangkan tempat nomor 1 di kelas setiap tahun, dan sekarang, setelah bertahun-tahun, itu berubah menjadi legenda tak terkalahkan Wong Xiaolong di antara siswa Akademi Cosmic Star. Mengatakan ini, Lukai tiba-tiba memperlihatkan senyum celaka, karena kamu dipromosikan ke tahun ketiga, maka bro ini bisa menjadi nomor 1 di kelas. Dengan Wong Xiaolong naik ke tahun ketiga, sehubungan dengan tahun kedua kelas 6, kekuatan Lukai adalah yang terkuat tahun ini. Mengambil tempat nomor 1 di divisi kelas semudah menjentikan jarinya. Awalnya, ketika Lukai mendengar Wong Xiaolong dipromosikan ke tahun ketiga, dia sangat gembira. Beberapa tahun terakhir ini, berada di tahun kedua kelas 6 yang sama dengan Wong Xiaolong adalah tekanan yang sangat besar, dan tahun-tahun yang sama ini adalah tahun yang paling menyedihkan yang dia alami dalam aspek ini sebagai pangeran kerajaan Luotong. Wong Xiaolong dan Lukai mengobrol saat mereka berjalan menuju aula suci. Bung, kamu sekaya kerajaan ah. Lukai menghela nafas, dalam lelang 1000 harta karun, kamu melemparkan lebih dari 20 juta koin emas tanpa berkedip, sedangkan aku bahkan tidak punya 2 juta. Wong Xiaolong tertawa, ketika kamu naik takhta, semua yang ada di kerajaan Luotong akan menjadi milikmu. Lukai menggelengkan kepalanya, itu terlalu jauh di masa depan. Meskipun Lukai dinominasikan sebagai penerus takhta raja kerajaan Luotong, rintangan pertama yang harus dia lewati adalah menerobos ke Orde ke-10. Lukai memang berbakat, tetapi waktu yang dia butuhkan untuk maju ke Orde ke-10 tidak dapat ditentukan. Wong Xiaolong hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, Wong Xiaolong, Lukai, dan yang lainnya tiba di aula suci Akademi Bintang Kosmik. Kedatangan Wong Xiaolong dan Lukai menimbulkan gelombang keriuhan di kerumunan. Status Wong Xiaolong telah meningkat pesat di akademi, dan ribuan siswa akademi memujanya. Dia adalah tujuan yang mereka perjuangkan. Bahkan cara berpakaian Wong Xiaolong dan gaya keseluruhannya ditiru oleh siswa laki-laki di akademi. Misalnya, rambut Wong Xiaolong dibiarkan tergerai di atas bahunya, dengan santai diikat dengan benang lembut, dan biasanya, sebagian besar jubahnya berwarna biru laut. Setelah tahun baru, Wong Xiaolong akan berusia 17 tahun, dan tingginya sudah mencapai lebih dari 5 kaki 9. Kulitnya berwarna kecoklatan yang sehat, dipasangkan dengan pupil obsidian yang paling gelap, dan dia memiliki hidung yang mancung, dia benar-benar lambang pemuda tampan. Juga, ada aura elegan namun dominan yang terpancar dari tubuh Wong Xiaolong. Ya, dominasi elegan yang menambah pesonanya, membuat hati para wanita berdegup kencang saat memandangnya. Wong Xiaolong. Wong Xiaolong, aku cinta kamu.
Aula suci pecah dalam gema jeritan penuh gairah yang tak ada habisnya seperti tahun-tahun sebelumnya. Beberapa siswa perempuan meneriakkan nama Wang Xiaolong di atas paru-paru mereka, persis seperti kelompok selebritas di bumi. Lihat, kamu bahkan membayangi pusat perhatianku sebagai pangeran. Lu Kai mengeluh sambil tertawa pada Wang Xiaolong. Wang Xiaolong tersenyum tipis dan tak berdaya mendengar ucapan Lu Kai. Namun, tidak semua orang di aula suci memiliki niat baik atau kehebohan atas kedatangan Wang Xiaolong. Cukup banyak siswa pria yang membenci Wang Xiaolong karena tidak ada yang akan senang melihat begitu banyak wanita tergila-gila pada satu pria dengan cara seperti itu. Terutama ketika wanita itu adalah seseorang yang mereka sukai. Di antara kelompok orang yang berbeda, seorang gadis berpakaian putih juga melihat Wang Xiaolong dengan mata berbinar, dan dia adalah orang yang sama yang melawan Wang Xiaolong untuk tempat pertama tahun kedua beberapa waktu lalu, Chen Caixiu. Chen Caixiu dipromosikan ke kelas tahun ketiga 1 tahun lebih awal dari Wang Xiaolong, tapi sekarang dia berada di kelas yang sama dengan Wang Xiaolong, kelas 3 tahun ketiga. Aku tidak menyangka pria aneh ini juga akan naik ke kelas tahun ketiga, Chen Caixiu bergumam pelan. Ada seorang pria bangsawan dingin yang mengamati Chen Caixiu sepanjang waktu, dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Wang Xiaolong. Pria muda dengan ketampanan ini adalah Zhou Teng di halaman dalam. Zhou Teng adalah siswa terkuat di dalam halaman dalam, dan dia dipuji sebagai siswa jenius terkuat di seluruh Akademi Bintang Kosmik. Zhou Teng sudah lama mengagumi Chen Caixiu, tetapi beberapa kali dia mengaku, dia selalu ditolak. Pada titik ini, seorang pemuda berwajah pucat di belakang Zhou Teng muncul di belakangnya sambil mencibir, Wang Xiaolong ini, hanya dengan mengandalkan semangat bela diri primordial Divine Dragon, telah menjadi tidak terbatas dan sombong. Big Bro Zhou, Anda ingin nasihat? Mengapa Anda tidak meminta Lin Han untuk memberikan perhatian ekstra di atas panggung nanti? Lin Han adalah siswa tahun ketiga di kelas yang sama dengan Wang Xiaolong, dan dia saat ini dikatakan sebagai siswa terkuat di kelas 3 tahun ketiga. Zhou Teng melirik pemuda berwajah pucat itu dan sedikit menganggukkan kepalanya, pergilah, beritahu Lin Han selama dia mengalahkan Wang Xiaolong, aku akan menghadiahinya dengan dan roh kelas 4. Ya, kakak Zhou. Pada titik ini, Wang Xiaolong berpisah dengan Lu Kai, Wen Min, dan adik laki-lakinya, Wang Xiaohai, saat mereka melanjutkan ke bagian berbeda dari aula suci. Wang Xiaolong berjalan ke arah tempat kelas 3 dan sedikit terkejut melihat Chen Caixiu di sana. Wang Xiaolong hanya mengangguk padanya sebagai salam. Namun, Chen Caixiu berjalan ke arah Wang Xiaolong, tersenyum ketika dia berkata, benar-benar tidak terduga bahwa Anda akan naik ke tahun ketiga dengan begitu cepat. Sekarang kita adalah teman sekelas, mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bertarung lagi nanti. Wang Xiaolong menyeringai, kalau begitu kamu harus bersikap lunak terhadapku. Bibir halus Chen Caixiu membentuk senyuman, seharusnya aku yang mengatakan ini padamu. Tahun mereka bertarung satu sama lain, dia telah menembus ke orde ke-9 sedangkan Wang Xiaolong hanya puncak pertengahan orde ke-8. Meski begitu, dia bukan lawannya. Menurut pendapat Chen Caixiu, Wang Xiaolong yang baru saja melangkah ke orde ke-9 akan jauh lebih kuat darinya di puncak orde ke-9 awal. Jauh, Zhou Teng terlihat murung saat dia melihat Chen Caixiu dan Wang Xiaolong berbicara begitu akrab, tertawa seolah mereka adalah sahabat. Kecemburuan di dada Zhou Teng terbakar. Saat ini, Lin Han berjalan menuju Chen Caixiu dan Wang Xiaolong. Kamu Wang Xiaolong? Mata Lin Han mengamati Wang Xiaolong berulang kali dari atas ke bawah. Benar. Wang Xiaolong mengakuinya dengan ekspresi tenang. Saya Lin Han. Lin Han menyatakan, kamu selalu menjadi nomor 1 kelas sejak kamu mendaftar ke akademi, tapi tahun ini, rekor tak terkalahkanmu berakhir. Aroma bubuk mesiu yang kuat menyebar di udara. Ini menarik perhatian orang-orang terdekat. Apakah begitu? Balas Wang Xiaolong dengan acuh tak acuh. Lin Han mencibir, jangan berpikir karena kepala sekolah menyukaimu dan kamu memiliki Marsekal Hao Tian sebagai pendukungmu sehingga aku akan menunjukkan belas kasihan. Di panggung pertempuran, saya tidak akan sama dengan beberapa orang lain, menahan diri dan bersikap lunak terhadap Anda.
Makna yang mendasari suaranya jelas menuduh Wang Xiaolong mengandalkan Marsekal Hao Tian untuk tempat pertama yang dia peroleh setiap tahun. Dengan demikian, lawan-lawannya berbelas kasih padanya, memberi Wang Xiaolong kesempatan untuk bersinar. Wang Xiaolong mendeteksinya, dan tentu saja, orang-orang di sekitar juga cukup pintar untuk memahaminya. Aku juga tidak akan bersikap lunak terhadapmu. Wang Xiaolong menjawab dengan ringan. Mendengar ini, Lin Hon mendengus dingin, berbalik, dan pergi. Lin Hon ini sangat kuat, Wang Xiaolong, kamu harus berhati-hati nanti karena dia adalah prajurit Orde ke-10 awal. Menonton Lin Hon pergi agak jauh, Chen Caixiu tidak bisa tidak memperingatkan Wang Xiaolong. Menyadari kekhawatiran di wajah Chen Caixiu, Wang Xiaolong tersenyum meyakinkan dan berkata, jangan khawatir, aku akan melakukannya. Chen Caixiu tersipu entah kenapa, mengangguk malu-malu, lalu dia berbalik dan pergi juga. Bab 148, Lin Hon mendaratkan pukulan. Tak lama kemudian, San Zeng dan Xiao Chiu muncul, berjalan ke panggung utama. Sama seperti kompetisi sebelumnya, ketika keduanya tiba, salah satu dari mereka akan menjelaskan peraturan secara singkat sebelum mengumumkan dimulainya kompetisi, itu bisa dibilang tradisi. Guru kelas 3 tahun ketiga, yang merupakan kepala kelas milik Wang Xiaolong, bernama Chen Xiaojing. Namun, ketika dia merekomendasikan dua kandidat terkuat untuk juara kelas, Wang Xiaolong bukanlah salah satu dari mereka. Sebaliknya, itu adalah Lin Hon yang sama dengan masa lalu dan siswi lain bernama Wang Wen. Lin Hon adalah prajurit Orde ke-10 awal, dan Wang Wen adalah prajurit Orde ke-9 akhir. Ketika Wang Xiaolong mendengar dua orang terkuat di kelasnya adalah Lin Hon dan Wang Wen, dia tidak mengajukan keberatan atau merasa aneh. Lagi pula, dia baru saja dipromosikan ke kelas baru-baru ini, dan menurut pendapat orang lain, tidak peduli seberapa cepat dia bangkit, kemungkinan besar dia hanya berada di puncak Orde ke-9 awal. Di panggung pertempuran, Lin Hon dan Wang Wen berdiri di panggung pertempuran, dan saat juri memberi isyarat untuk memulai, Wang Wen memanggil semangat bela dirinya. Semangat bela dirinya adalah tipe S, lebih khusus lagi, itu adalah roh alam, yang memiliki kedekatan dengan es. Roh bela diri es Wang Wen adalah es putih. Ketika roh bela dirinya bergerak ke arahnya, Wang Wen tampak seperti diselimuti dunia es. Transformasi jiwanya terjadi dalam sekejap, dan dia mengambil inisiatif untuk menyerang Lin Hon. Meski begitu, Lin Hon tidak repot-repot memanggil semangat bela dirinya, menghadapi Wang Wen hanya dengan tangan kosong. Meski begitu, pada akhirnya Wang Wen tetap kalah dari Lin Hon. Meskipun hanya ada celah kecil antara Orde ke-10 awal dan puncak Orde ke-9, celah kecil ini adalah ngarai yang dalam untuk diatasi. Inilah perbedaan kekuatannya. Semua orang yang menonton merasa wajar jika Wang Wen kalah, mengingat Lin Hon diakui sebagai orang terkuat di antara rekan-rekannya di kelas 3 tahun ketiga. Sesuai harapan dia mengalahkan Wang Wen. Setelah kemenangannya atas Wang Wen, Lin Hon berdiri di tengah panggung dengan tangan di belakang punggung sementara matanya menyapu teman-teman sekelasnya, dan ketika pandangannya tertuju pada Wang Xiaolong, itu terasa dingin dan penuh provokasi. Lin Hon menang. Siapa yang ingin melangkah maju untuk sebuah tantangan? Juri berdiri di atas panggung dan berkata dengan nada termodulasi, jika tidak ada yang ingin menantang Lin Hon, maka tempat pertama untuk kelas 3 tahun ketiga adalah Lin Hon. Saya. Sebuah suara terdengar dalam kesunyian, menarik perhatian siswa kelas 3 kelas 3. Ketika mereka melihat itu adalah Wang Xiaolong, dengungan rendah dihasilkan dari kerumunan, beberapa mendengus sementara yang lain terkejut. Masing-masing memiliki reaksi yang berbeda di wajah mereka. Aku benar, Wang Xiaolong ini benar-benar ingin menantangnya. Apakah dia pikir dia bisa menang atas Lin Hon? Dia masih bermimpi mendapatkan tempat pertama di kelas. Suara-suara bervolume tinggi dan rendah terdengar di udara. Wang Xiaolong selalu menjadi bahan pembicaraan di akademi sejak tahun pertamanya, dan melihat saat dia ingin menantang Lin Hon, itu menarik reaksi dari kerumunan. Pada saat ini, guru kelas 3 melangkah di depan Wang Xiaolong dan memperingatkannya dengan suara serius, Wang Xiaolong, kamu benar-benar ingin menantang Lin Hon? Anda baru saja diterima di tahun ketiga tahun ini. Menurut pendapat saya, mengapa Anda tidak menunggu hingga tahun depan sebelum menantangnya? Bakat Wang Xiaolong mungkin luar biasa,
Tapi tetap saja, dia baru saja dipromosikan ke tahun ketiga. Guru sangat meragukan bahwa Wang Xiaolong mungkin bisa menjadi lawan Lin Han. Wang Xiaolong dianggap sebagai harapan Akademi Bintang Kosmik oleh San Zeng dan menerima banyak perhatian darinya. Guru tidak ingin Wang Xiaolong menantang lawan yang lebih kuat tanpa kekuatan untuk mendukungnya, karena dia bisa berakhir dengan luka parah. Tapi pada saat ini, Lin Han yang berada di atas panggung mencibir dengan nada mengejek, "Guru Chen, ini hanya perdebatan, jangan khawatir, saya akan memperhatikan selama pertarungan dan tidak berlebihan." Wang Xiaolong naik ke atas panggung tanpa mengubah ekspresinya. Chen Xiaojing mengerutkan kening saat dia melihat punggung Wang Xiaolong, tetapi dia tidak berusaha membujuknya lebih jauh. Karena dia ngotot, maka makan sedikit rasa sakit akan baik untuknya, dan itu akan mengurangi kesombongannya. Chen Xiaojing berpikir dalam hati. Seorang jenius berbakat luar biasa seperti Wang Xiaolong memiliki kesombongan yang membanggakan adalah normal. Di bawah mata penasaran dan bisikan penonton, Wang Xiaolong berjalan ke atas panggung dan berdiri diam. Melihat Wang Xiaolong, Lin Han mencibir, "Hei, aku tidak menyangka kamu akan benar-benar berani muncul, dan tentu saja aku sudah bilang aku akan berhati-hati saat menyerang. Saya selalu menjaga kata-kata saya pasti akan memperhatikannya nanti." Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya, "Kamu terlalu banyak bicara omong kosong, bergeraklah." "Gerakanku." Lin Han tertangkap basah oleh kata-kata Wang Xiaolong, tetapi dengan sangat cepat, wajahnya berubah muram. Dengan nada mengejek, dia bertanya, "Kamu menyuruhku untuk menyerang lebih dulu?" "Ya," datang jawaban tenang Wang Xiaolong. Ini memicu reaksi lain dari kerumunan di bawah. Wang Xiaolong ini benar-benar berani menyuruh Lin Han untuk menyerang lebih dulu? Terlalu angkuh. Angkuh? Ini disebut mendominasi, ini disebut percaya diri, inilah yang Anda sebut laki-laki. Beberapa mata siswi bersinar bintang saat mereka menatap Wang Xiaolong dengan fanatik. Siswa laki-laki merasa bahwa Wang Xiaolong terlalu sombong sedangkan siswa perempuan bersukacita atas dominasi dan kepercayaan diri idola mereka. Chen Xiaojing mendengar Wang Xiaolong memberitahu Lin Han untuk melakukan langkah pertama, dan dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Rupanya, dia juga merasa Wang Xiaolong terlalu sombong, terlalu sombong. Di wajah Chen Caixiu ada bayangan kekhawatiran. Mendengarkan kata-kata yang datang dari segala arah, wajah Lin Han semakin cemberut saat dia menatap tajam ke arah Wang Xiaolong. "Baik, sebelum waktu 10 napas habis, aku akan menendangmu dari panggung." "Saya awalnya ingin membiarkan Anda tinggal lebih lama di atas panggung, meninggalkan Anda lebih banyak." Wajah sebelum kata terakhir terdengar, tubuhnya telah melesat ke depan, dan tinju yang kuat menyerang Wang Xiaolong. Tinju cahaya bulan hebat. Tinju itu menyerang, dan tinju raksasa tiba-tiba muncul di atas panggung seperti bulan penumbra yang jatuh di atas panggung. Aliran udara yang mengelilingi kepalan tangan raksasa itu berubah menjadi hitam, membuat suasana di atas panggung menjadi mencekam. Serangan itu membawa energi beku yang dengan cepat menyebar di atas panggung, menyebabkan beberapa siswa yang lebih lemah di bawah panggung mundur ketakutan. Wang Xiaolong berdiri diam menyaksikan pukulan Great Mo Only God Fist datang ke arahnya. Kemudian, di depan mata, terkejut semua orang yang menonton, dia menerima serangan sepenuhnya. Bang! Suara itu bergema di udara. Tinju itu mendarat tepat di tubuh Wang Xiaolong. Wow! Suara seruan datang seperti ombak dari kerumunan siswa di bawah. Hanya satu gerakan, dan Wang Xiaolong sudah terkena Lin Han. Tinju cahaya bulan besar Lin Han sangat kuat, dan bahkan seorang ahli Orde ke-10 akan terluka dengan serangan seperti itu. Wang Xiaolong pasti akan kalah. Saya sudah mengatakan bahwa Wang Xiaolong terlalu angkuh dan sombong. Lihat, kakak senior Lin Han hanya menggunakan satu gerakan untuk mengalahkannya, legenda yang tak terkalahkan. Semua ini omong kosong. Apa yang dikatakan kakak senior Lin Han sebelumnya benar, alasan Wang Xiaolong menang selama itu adalah karena mereka bersikap lunak dan mengakui kemenangan kepadanya. Sekelompok siswa laki-laki yang cemburu pada Wang Xiaolong sangat bersemangat menyaksikan Wang Xiaolong dipukuli oleh Lin Han, dan sorakan mereka semakin riuh seolah-olah mereka melampiaskan semua kebencian dan frustrasi yang ditekan dalam diri mereka. Lawan jenis yang mengira Wang Xiaolong mendominasi dan percaya diri langsung mengempis, dan kekecewaan melintas di mata mereka.
Jadi, legenda tak terkalahkan di hati mereka sebenarnya sangat tidak berguna? Jauh, Zhou Teng mengangguk puas menyaksikan pukulan kuat Lin Han mendarat di Wang Xiaolong, tersenyum saat dia berkomentar, Lin Han, anak ini melakukannya dengan baik. Dia cukup percaya diri dengan Great Moon Legged Fist milik Lin Han. Di peron utama, San Zeng dan Xiao Chu juga terkejut melihat Wang Xiaolong menderita pukulan. Menurut pendapat bersama mereka, Wang Xiaolong mungkin bukan lawan Lin Han, tapi dia seharusnya tidak dipukul dengan mudah dan dikalahkan. Berhasil dalam serangannya, kaki Lin Han menyentuh lantai panggung saat dia melayang turun dari udara. Ada senyum cemerlang di wajahnya, namun, pada saat yang tepat, senyum di wajahnya membeku. Ketidakpercayaan merayap ke matanya dan suara-suara yang mengejek dan menghina di area sekitar panggung pertempuran tiba-tiba berhenti saat mata mereka membelalak kaget dan tidak percaya juga. Sama seperti Lin Han, mereka melihat siluet Wang Xiaolong di panggung pertempuran. Keempat sudut panggung pertempuran sunyi senyap. Bab 149, ini seperti menggaruk gatal untukku. Di atas panggung, Wang Xiaolong mengambil kekuatan penuh dari gaya tinju cahaya bulan hebat Lin Han, namun dia tetap berdiri stabil seperti gunung. Serangan itu tidak mempengaruhinya sedikit pun. Chen Caixiu tertegun. Chen Xiaojing tertegun. Di peron utama, San Zeng dan Xiao Chu juga tertegun. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran Wang Xiaolong dan Lin Han tercengang di tempat kejadian. Dia baik-baik saja setelah menerima serangan dari Great Moon Legged Fist Style oleh prajurit Orde ke-10 awal seperti Lin Han. Dari kejauhan, senyum di wajah Zhou Teng langsung menghilang saat wajahnya tenggelam. Wang Xiaolong menatap Lin Han yang tertegun saat dia menggunakan satu tangan untuk menyapu tempat di mana tinju Lin Han menyerang seolah-olah dia sedang membersihkan debu. Gaya tinju sinar bulan yang hebat. Kekuatan biasa-biasa saja ini, suara menyendiri Wang Xiaolong mengkritik, tunjukkan kekuatan yang Anda gunakan untuk minum susu. Pukulan tadi seperti menggaruk gatal. Wow, kerumunan itu terpesona. Apa yang dikatakan Wang Xiaolong? Lin Han adalah Orde ke-10 awal, namun serangan gaya tinju cahaya bulan besarnya seperti menggaruk gatal untuknya. Ini terlalu luar biasa mengerikan. Semangat para penggemar wanita yang kecewa sebelumnya diremajakan dan mulai menyatakan cinta mereka di atas paru-paru mereka sekali lagi. Wang Xiaolong, kamu sangat keren. Wang Xiaolong, aku mencintaimu sampai mati. Ya Wang Xiaolong, kamu terlalu jantan, aku bersumpah tidak akan menikah dengan siapapun kecuali kamu. Pengakuan penuh semangat para siswi menyerang Wang Xiaolong seperti gelombang pasang, yang satu lebih tinggi dari yang lain. Di peron utama, San Zeng dan Xiao Chu bertukar pandang dan tersenyum datar. Bocah ini, aku tidak menyadari dia telah menembus Orde ke-10, dia benar-benar membuat kami khawatir tanpa alasan, kata San Zeng sambil memperhatikan Wang Xiaolong. Xiao Chu tertawa setuju, ya apalagi, bukankah pembelaannya terlalu keras? Tapi, dapatkah Anda mengetahui sejauh mana sebenarnya kekuatannya? San Zeng menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa. Meskipun San Zeng adalah ahli ranah Xiantian, dia tidak dapat menentukan tingkat kekuatan Wang Xiaolong yang sebenarnya. Wajah Lin Han semakin terdistorsi saat dia berdiri di atas panggung mendengar kata-kata Wang Xiaolong dan teriakan hiruk-pikuk dari siswa perempuan di sekitarnya. Marah dan malu, Lin Han menatap Wang Xiaolong dengan marah. Pun kecil ini benar-benar mengatakan dia sedang menggaruk gatal. Bukankah ini mempermalukannya? Penghinaan telanjang. Wang Xiaolong, kuakui pertahananmu kuat, tapi aku tidak percaya seranganmu sekuat itu. Lin Han meraung, dan cahaya menyilaukan melintas di belakangnya saat prasasti hitam yang mencapai beberapa meter muncul, memancarkan aura dingin dan menakutkan. Ini adalah semangat bela diri Lin Han. Melihat semangat bela diri Lin Han, Wang Xiaolong tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dengan senyum asam. Roh bela diri Lin Han disebut prasasti hitam, sejenis salat roh bela diri, tetapi malah mengingatkan Wang Xiaolong pada batu nisan. Lin Han memperhatikan Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika dia memanggil semangat bela dirinya, kemarahan di hatinya mulai membara lebih kuat. Jiwanya segera berubah, dan cahaya hitam menyelimuti tubuhnya saat lapisan logam hitam muncul di permukaan kulitnya.
Pada saat berikutnya, Lin Hon melompat dan muncul tepat di atas kepala Wong Xiaolong, dan tubuhnya berputar seperti batu nisan yang berputar, menekan Wong Xiaolong. Pasukan penyegel 1000 jin. Ini adalah kemampuan bawaan roh bela diri Lin Hon, menekan target seperti gunung monumental yang mampu menghancurkan semua yang ada di bawahnya menjadi debu. Di bawah tekanan ini, bahkan jika itu adalah seorang ahli yang lebih kuat darinya seperti prajurit Orde ke-10, mereka harus menghindari serangan. Dia tidak percaya Wong Xiaolong akan berdiri diam seperti sebelumnya, menerima serangan ini sepenuhnya. Wong Xiaolong menyaksikan Lin Hon menyelam ke arahnya dari atas dengan wajah tenang. Kemudian, jari-jarinya mengepal dan memukul ke atas, hanya pukulan sederhana yang bertabrakan langsung dengan serangan Lin Hon. Sebuah ledakan memekakkan telinga bergema di udara. Di depan mata orang banyak yang terkejut dan menyaksikan, tangisan menyedihkan Lin Hon memenuhi udara dan siluetnya terlihat terbang menjauh, jatuh dengan kejam bahkan saat panggung pertempuran berguncang. Awan debu berterbangan di atas panggung. Pandangan beralih dengan bodoh ke tubuh yang terbaring tak bergerak di atas panggung. Ini berakhir seperti ini. Lin Hon memanggil roh bela dirinya, mengubah jiwanya, menunjukkan kemampuan roh bela dirinya, namun dia masih menyerang dan kalah. Keheningan berlangsung lebih dari selusin napas sebelum Maula Suci meletus dalam hiruk-pikuk yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lin Hon kalah. Dia jatuh hanya dengan satu pukulan. Apa kekuatan sejati Wong Xiaolong ini? Ini terlalu menakutkan. Kerumunan jatuh ke dalam diskusi gila, dan beberapa jeritan fanatik siswa perempuan meningkat beberapa nada lebih tinggi. Mayoritas dari mereka berspekulasi tentang kekuatan nyata Wong Xiaolong. Di bawah panggung, Chen Xiaojing menatap Lin Hon yang tidak bergerak di atas panggung dan menggelengkan kepalanya dengan getir. Memikirkan kembali nasihatnya kepada Wong Xiaolong untuk menantang Lin Hon tahun depan, wajah lamanya memerah karena malu. Sekelompok kecil siswa laki-laki yang menyimpan kebencian terhadap Wong Xiaolong tutup mulut. San Zeng dan Xiong Chu bermekaran melihat hasil ini. Akhirnya, Wong Xiaolong tumbuh dewasa. Tahun ini, Wong Xiaolong sekali lagi menempati posisi pertama di kelas. Legenda tak terkalahkan terus hidup. Bahkan setelah Wong Xiaolong turun dari panggung pertempuran, diskusi menderu masih berlanjut. Dari tempat yang jauh, mata Zhou Teng berkedip saat dia menatap lekat-lekat ke arah Wong Xiaolong. Pemuda berwajah pucat di belakang Zhou Teng mencemooh, "Saya tidak menyangka bahwa kekuatan Wong Xiaolong benar-benar mencapai level ini. Dengan kekuatannya, mungkin tujuannya tidak sesederhana mengambil tempat pertama di kelas." Seorang pria muda gemuk berkata dengan acuh tak acuh, "Apa? Jangan katakan dia berani bersaing dengan kakak Zhou untuk memperebutkan tempat juara akademi secara keseluruhan?" Pemuda berwajah pucat ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Zhou Teng mengangkat tangan untuk memotongnya. "Cukup, tidak perlu mengatakan lebih banyak." Aura tajam keluar dari tubuhnya. "Tahun ini, tidak peduli siapa itu, jika mereka berani menghalangi jalanku ke posisi juara akademi secara keseluruhan, mereka harus mati. Mati." Niat membunuh di mata Zhou Teng melonjak saat dia menyatakan sikapnya. Pemuda berwajah pucat dan para siswa yang berdiri di belakang Zhou Teng bergidik secara internal. Setiap siswa di halaman dalam tahu bahwa Zhou Teng melakukan apa yang dia katakan, dan karena dia telah mengatakan bahwa siapapun yang menghalangi jalannya ke posisi juara akademi secara keseluruhan harus mati, maka seseorang pasti akan kehilangan nyawanya. Zhou Teng tidak pernah mengingkari kata-katanya. Segera, hasil untuk juara pertama kelas 3 tahun ketiga diumumkan. Wong Xiaolong adalah tempat pertama kelas 3 tahun ketiga, tempat pertama kelas 2 tahun ketiga adalah seorang gemuk bernama Rong Guang, dan tempat pertama kelas 1 tahun ketiga adalah Liu Meijun. Akademi Bintang Kosmik memiliki 3 wanita cantik, Lilu, Chen Caixiu, dan sisanya adalah Liu Meijun. Lilu adalah tipe yang imut dan lembut. Kecantikan Chen Caixiu membawa martabat yang mulia. Akhirnya, perasaan yang diberikan Liu Meijun kepada semua orang adalah keanggunan yang dingin dan sedingin es, dan dia cantik seperti teratai salju yang mekar di puncak gunung bersalju. Kompetisi tahun ketiga sedikit berbeda dari tahun pertama dan kedua. Di tahun-tahun sebelumnya, pemenang dari setiap kelas menarik tongkat untuk menentukan giliran mereka sementara pemenang kelas tahun ketiga memasuki panggung pada saat yang sama dalam Battle Royale sistem gugur.
Yang terakhir bertahan adalah juara tahun ketiga. Juara tahun ketiga memenuhi syarat untuk menantang siswa halaman dalam jika mereka tertarik untuk bersaing memperebutkan kejuaraan akademi secara keseluruhan. Wang Xiaolong, Rong Guang, dan Liu Meijun berdiri di 3 titik berbeda di panggung pertempuran, menciptakan formasi segitiga. Pertarungan belum dimulai, tetapi arus bawah yang mengalir di atas panggung sudah berbenturan, dan ledakan serta percikan api yang teredam terus-menerus datang dari atas panggung. Seluruh perhatian Holly Hall terkonsentrasi pada ketiga orang ini. Bab 150, Telapak Hayalan Ulat Sutra Es. Wang Xiaolong berdiri dengan acuh tak acuh di sisinya sementara Rong Guang dan Liu Meijun saling mengamati dengan waspada saat fluktuasi ki pertempuran melonjak di panggung pertempuran. Awalnya, siswa tahun ketiga terkuat adalah Liu Meijun dari kelas 1, seorang prajurit Orde ke-10 akhir, diikuti oleh Rong Guang, prajurit Orde ke-10 akhir. Namun, tahun ini Wang Xiaolong muncul entah dari mana. Kuda hitam paling tak terduga tahun ini. Kuda hitam yang mengerikan. Dengan perhatian penonton pada 3 orang di panggung pertempuran, tiba-tiba, cahaya menyilaukan dari Rong Guang dan Liu Meijun meletus hampir bersamaan saat keduanya mulai memanggil semangat bela diri mereka. Semangat bela diri Rong Guang adalah sapi bertanduk sudut. Tubuh lembu benar-benar putih dengan mata onyx, tetapi lembu bertanduk sudut ini sangat gemuk. Itu gemuk dengan tubuh gemuk yang hampir bulat. Jelas ada lemak di mana-mana yang bisa dilihat mata, sangat mirip dengan Rong Guang sendiri, membuat orang merasa tidak pantas melihat ini. Dan semangat bela diri Liu Meijun adalah ulat sutra es. Itu terlihat lembut, dan ulat sutra es ini memancarkan cahaya biru sedingin es. Saat kemunculannya, suhu di seluruh kuil suci turun drastis. Ini adalah Delusion Ice Silkworm. Namanya terdengar indah, tapi itu adalah semangat bela diri yang membuat orang menjadi pucat. Sebelumnya, Wang Wen kelas 3 tahun ketiga juga memiliki roh bela diri berelemen es, White Ice. Tetapi dibandingkan dengan roh bela diri ulat es Delusion Liu Meijun, Wang Wen lebih buruk dengan celah yang besar. Fei Rong Guang dan Liu Meijun langsung berubah jiwa saat mereka memanggil roh bela diri masing-masing. Setelah transformasi jiwanya, ukuran tubuh Fei Rong Guang hampir 2 kali lipat saat lapisan lemak menonjol keluar dalam kemuliaan putih yang bersinar. Tanduk miring yang mirip dengan roh bela diri sapi bertanduk sudut, tumbuh di dahinya. Tampaknya ada lapisan es yang berkilauan di sekitar Liu Meijun setelah jiwanya berubah, dan cahaya biru es berkilauan untuk membuatnya terlihat lebih cantik dan lebih dingin. Menyaksikan tindakan cepat mereka, Wang Xiaolong tidak peduli saat dia berkata, kalian berdua menyerang bersama. Baik Fei Rong Guang dan Liu Meijun bingung dengan ucapan tiba-tiba Wang Xiaolong. Serang bersama? Si gemuk dan cantik saling bertukar pandang. Sebenarnya, sebelum naik ke atas panggung, keduanya memiliki ide untuk menggulingkan Wang Xiaolong terlebih dahulu, karena Fei Rong Guang dan Liu Meijun memiliki pemahaman tertentu terhadap kekuatan yang lain, tetapi Wang Xiaolong ini terlalu misterius dan tidak dapat diprediksi. Tak satu pun dari mereka yang tahu sejauh mana kekuatan sejati Wang Xiaolong. Menurut pendapat bersama mereka, Wang Xiaolong adalah faktor risiko terbesar dari semuanya. Pertama, tangani Wang Xiaolong. Saling melirik, keduanya secara bersamaan berlari ke arah Wang Xiaolong untuk menyerang. Di bawah panggung, wajah Wang Min dan Wang Xiaohai menegang karena gugup menyaksikan adegan ini. Dan agak jauh, Zhou Teng menunjukkan seringai dingin menyaksikan adegan di atas panggung terbuka. Bahkan dia perlu waspada dan berhati-hati saat menghadapi serangan gabungan dari Rong Guang dan Liu Meijun. Dia menantikan untuk melihat bagaimana Wang Xiaolong akan menghadapi serangan mereka. Di bawah pengawasan orang banyak, serangan Rong Guang dan Liu Meijun mencapai Wang Xiaolong. Rong Guang menampilkan skill pertarungan tipe tinju sedangkan Liu Meijun menggunakan skill pedang. Tinju itu diselimuti cahaya putih dan pedang itu menembakkan sinar pedang yang memancarkan energi dingin. Saat serangan mencapai dia, Wang Xiaolong bergerak. Kedua tangannya membentuk tinju, dan pertempuran Ki melonjak saat dia meninju, bertabrakan dengan mereka berdua dengan cara yang paling langsung. Bang! Sial! 2 suara tabrakan yang khas terdengar, dan baik Rong Guang maupun Liu Meijun berseru kaget saat tubuh mereka terhuyung ke belakang dengan canggung sampai ke tepi panggung.
Liu Meijun bernasib sedikit lebih baik daripada Fatty Rongguang, dia terhuyung-huyung di tepi, dan wajahnya sudah memutih. Jelas dampak dari pukulan sederhana Wong Xiaolong telah melukainya. Gelombang terengah-engah memenuhi aula suci saat kerumunan menyaksikan serangan serentak oleh Rongguang dan Liu Meijun. Tidak hanya tidak membahayakan Wong Xiaolong, keduanya didorong mundur dengan mudah. Wang Min dan Wong Xiaohai menghela napas lega. Ekspresi tegang Chen Caixiu juga rileks. Tak perlu dikatakan, San Zeng dan Xiao Qiu menari dengan gembira melihat betapa kuatnya Wong Xiaolong. Wajah Zhao Teng menjadi gelap, dan niat membunuh yang kuat melintas di matanya. Mengabaikan reaksi penonton, Wong Xiaolong menatap kedua lawannya, gunakan seranganmu yang paling kuat. Serangan paling kuat. Sulit untuk menyembunyikan keterkejutan di mata Rongguang dan Liu Meijun. Serangan gabungan mereka dengan mudah ditangkis oleh Wong Xiaolong. Belum lagi Wong Xiaolong bahkan tidak mengubah jiwa, dia belum menggunakan kemampuan roh bela dirinya, atau keterampilan bertarung dalam hal ini. Tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, cahaya putih bersinar keluar dari tubuh Rongguang seperti letusan gunung berapi yang dahsyat. Saat cahaya putih semakin kuat, seberkas kilat biru muncul di tubuh Rongguang. Meskipun petir ini tidak tebal, energi yang memancar darinya sangat menakutkan sehingga siswa yang berdiri di dekat panggung segera mundur dengan panik. Pada saat yang sama, cahaya biru es berkilauan di sekitar Liu Meijun yang memadat menjadi kepingan salju yang mekar. Energi yang lebih memprihatinkan daripada kilatan petir Fatty Rongguang terus memadat dan menumpuk di sekitar Liu Meijun. Ekspresi di bawah panggung menjadi muram. Keributan sebelumnya terhenti tiba-tiba, dan aula besar itu menjadi sunyi senyap. Bahkan suara jarum yang jatuh bisa terdengar. Semua orang sadar, serangan berikutnya adalah serangan Fatty Rongguang dan Ice Beauty Liu Meijun yang paling kuat dikombinasikan dengan kemampuan roh bela diri mereka. Serangan gabungan dari kedua orang ini habis-habisan, bisakah Wong Xiaolong menghadapi mereka? Merasakan energi yang menumpuk di sekitar lawannya, Wong Xiaolong memberikan anggukan penghargaan ke dalam. Kekuatan keduanya memang terpuji jika mereka melawan lawan lain dengan level yang sama. Mungkin tidak ada orang yang bisa melakukan serangan gabungan mereka secara langsung. Sayangnya, mereka bertemu dengannya. Alih-alih memanggil semangat bela dirinya, Wong Xiaolong memanggil Blades of Asura. Untaian energi hitam muncul, berputar-putar di sekitar tubuhnya saat aura pembantaian yang datang dari Wong Xiaolong semakin berat. Matanya berubah merah dan sayap warna kayu hitam menyebar dari punggungnya. Pada saat yang sama, Wong Xiaolong memprakarsai Golden Linglong Body, kilau emas yang mengkristal berkilauan di permukaan kulitnya. Petir tanduk sudut. Telapak hayalan ulat sutra. Pada titik ini, suara Fatty Rongguang dan Ice Beauty Liu Meijun bergema di atas panggung saat serangan mereka melesat ke arah Wong Xiaolong. Garis-garis petir bergerigi keluar dari tanduk sudut di dahi Fatty Rongguang, membelah angkasa. Energi berwarna putih yang mencolok membakar seluruh panggung seperti ombak yang mengamuk di Wong Xiaolong. Telapak tangan menyerang dari Ice Beauty Liu Meijun pada saat yang sama dia berteriak. Telapak tangan menembus ruang, membawa pelangi cahaya biru es terbang menuju Wong Xiaolong. Ketika cahaya biru sedingin es ini melintas di udara, aliran udara di sekitarnya tampak tertidur lelap seolah-olah berada di dunia es biru. Wong Xiaolong tetap tenang bahkan ketika dia melihat ini, semua orang melihatnya mengangkat kedua tangannya dan mengirim telapak tangan keluar. Telapak tangan pengikat dewa. Suara Wong Xiaolong bergema dari atas panggung. Kerumunan melihat dua bayangan emas dari telapak tangan yang tampak seperti cincin emas berputar ke arah Rongguang dan Liu Meijun. Kemanapun mereka lewat, serangan Rongguang dan Liu Meijun benar-benar ditangguhkan di udara. Ya, kedua serangan terkuat mereka terhenti secara aneh di udara. Tidak bisa dijelaskan. Menonton adegan magis ini, di platform utama, San Zeng dan Xiao Qiu melompat dari tempat duduk mereka dalam sinkronisasi, melampaui keyakinan tertulis di seluruh wajah mereka. Sisanya di aula suci tidak bisa berkata-kata.